Bab 597, Ibu Mertua Diculik. Martin angkat bicara. Orang-orang yang menculik Marissa bukanlah penculik biasa. Mereka mampu menghindari begitu banyak kamera pengintai dan menghilang secara misterius. Mereka jelas bukan kekuatan biasa. Jika kami dapat memastikan bahwa mereka masih di ibu kota, saya memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat menangkap mereka. Tapi jika mereka sudah membawa Marissa pergi dari ibu kota atau ke luar negeri, keluarga Howard tidak akan berdaya. Jordan, bisakah kamu membantu kami? Sebelum Jordan bisa menjawab, Clarice berkata dengan dingin, jika bahkan keluarga Howard tidak bisa melakukannya, bagaimana orang luar seperti dia bisa membantu? Rekening banknya masih dibekukan di negara ini, kan? Jordan menatap Clarice dengan arogan. Sekarang setelah sesuatu yang serius terjadi pada keluarga Howard, dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Biarkan aku melihat rekaman pengawasan dulu. Jordan menyaksikan rekaman pengawasan Marissa. Dia menyadari bahwa dia telah menghilang ke tempat terbuka. Jet siluman. Jika Marissa naik pesawat tak terlihat, kamera pengintai pasti tidak akan bisa menangkapnya. Di dunia ini, hanya 8 keluarga rahasia yang memiliki pesawat tak terlihat. Jordan segera memikirkan keluarga Park yang baru saja bertengkar dengannya. Mungkinkah Park Chan-yang? Jordan baru saja kembali dari rumah sakit swasta keluarga Park. Dia telah meledakkan beberapa lubang besar di rumah sakit dan bahkan menembak Park Chan-yang. Dengan keterampilan medis keluarga Park, tembakan itu tidak cukup untuk membuatnya menghabiskan hari-harinya di kursi roda seperti Brett. Meski begitu, itu masih akan sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, Jordan juga mencuri obat berharga keluarga Park. Selain itu, Park Chan-yang memiliki desain pada Marissa sejak awal. Sangat mungkin dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Jordan. Lauren terlihat sangat khawatir. Ibu jarang berteman dengan orang asing dan tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa yang begitu kejam untuk menculiknya? Aku sangat berharap dia akan baik-baik saja. Meskipun Lauren sering tidak setuju dengan Marissa, mereka memiliki hubungan ibu anak yang dekat. Tidak mengherankan jika Lauren sangat marah karena ibunya telah diculik. Jordan menepuk bahu Lauren dan menghiburnya. Lauren, jangan khawatir. Aku tahu siapa yang membawanya. Biarkan aku yang menangani ini. Martin bertanya, Jordan, Anda tahu siapa itu? Brett, yang duduk di kursi roda, juga berteriak, cepat beritahu saya, bastard mana yang menangkap ibu saya. Aku akan membunuhnya. Clarice juga angkat bicara. Bibi Marissa adalah anggota keluarga kami. Siapapun yang berani menculik anggota keluarga Howard akan melawan seluruh keluarga. Jika kita tidak berurusan dengan orang seperti itu, memikirkannya menakutkan. Aku bahkan tidak berani keluar. Jordan berkata, jika saya tidak salah, itu seharusnya keluarga Park dari Korea Selatan. Keluarga Park dari Korea Selatan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Keluarga Howard tampak bingung saat menyebut nama Taman. Keluarga Park adalah keluarga rahasia, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Jordan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kepada mereka. Dia memandang Martin dan berkata, masalah ini mungkin karena aku. Aku akan bertanggung jawab untuk menemukan ibu. Martin mengangguk. Oke Jordan, jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk memberitahuku. Oke, tak ingin membuang waktu, Jordan langsung terbang ke Korea Selatan, lalu menuju rumah sakit rahasia di Korea Selatan. Sekarang, Dragon sudah menyerahkan obat-obatan keluarga Sylvie dan keluarga Park kepada tim peneliti medis Steles di Inggris dan segera bergegas kembali. Naga, berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Tanya Jordan. Naga menjawab, 200. Jordan menginstruksikan, semuanya, pergilah ke rumah sakit. Jordan ingin menghancurkan rumah sakit keluarga Park sekaligus dan menyelamatkan Marissa. Namun, ketika mereka memasuki gedung bobrok, mereka menyadari bahwa itu kosong. Tuan, kami sudah memeriksa lantai atas dan bawah. Tidak ada seorang pun di sini, dan semuanya telah dipindahkan, kata Dragon. Jordan mengepalkan tinjunya. Sialan, mereka benar-benar bergerak begitu cepat. Untuk keluarga rahasia, kerahasiaan sangat penting. Karena Jordan sudah tahu tentang rumah sakit swasta keluarga Park, itu bukan lagi tempat rahasia. Karena itu, demi keamanan, keluarga Park harus pindah dan meninggalkan lokasi ini. Sial, ini adalah satu-satunya tempat yang saya tahu.
Akan sangat sulit untuk menemukan Park Chan-yang dan Marisa sekarang. Meski tahu itu tidak mudah, Jordan tetap memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari lokasi manapun yang mungkin terkait dengan keluarga Park. Dia juga menugaskan pria untuk mengikuti setiap gerakan Park A-nya. Sementara itu, di rumah pribadi di Pulau Jeju. Tangan dan kaki Marisa diikat, menonjolkan sosok baiknya, yang jarang terjadi pada wanita parubaya. Park Chan yang perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia baru saja ditembak, dia sekarang bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Ini adalah kekuatan teknologi medis masa depan. Banyak penyakit yang tampak sangat serius sekarang seperti penyakit ringan di mata 8 keluarga besar. Park Chan yang mengamati Marisa dan meneteskan air liur. Wanita parubaya yang sempurna. Nyonya Howard, Anda adalah wanita 40 tahun tercantik yang pernah saya lihat di dunia ini. Ayo, aku akan melepaskanmu sendiri. Park Chan yang secara pribadi melepaskan ikatan Marisa. Tentu saja, dia bisa mengambil keuntungan darinya sekarang, tetapi pewaris generasi kedua dari levelnya tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Dia yakin bahwa dia tidak perlu memaksakan dirinya pada wanita manapun di dunia ini. Nyonya Howard, bolehkah aku memanggilmu Bibi? Park Chan yang bertanya dengan lembut. Park Chan yang terobsesi dengan Bibi. Setiap kali dia memanggil seorang wanita parubaya yang cantik, Bibi, dia akan menjadi sangat bersemangat. Namun, Marisa sama sekali tidak mengerti bahasa Korea. Park Chan yang bergumam pada dirinya sendiri. Oh, benar, aku lupa bahwa dia tidak mengerti bahasa Korea. Dia mungkin berbicara bahasa Inggris. Meskipun dia bisa berbicara bahasa Inggris, dia merasa kesulitan dan lebih suka berbicara dalam bahasa Korea. Park Chan yang melanjutkan, saya lebih suka berbicara dalam bahasa Korea. Tapi tidak masalah, kami masih bisa berkomunikasi. Jepret. Park Chan yang menjentikkan jarinya dan meminta bawahannya untuk membawakan sepasang earphone Bluetooth. Ayo, Bibi, saya akan memakainya untuk Anda secara pribadi. Dengan lubang suara Bluetooth ini, kami dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Lubang suara ini adalah penerjemah waktu nyata. Itu bisa menerjemahkan kata-kata pembicara secara real time. Setelah memakainya di Marisa, Park Chan yang juga memasukkan sepasang earphone ke telinganya. Dia kemudian berhasil memasangkan perangkat mereka untuk menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Inggris. Setelah semuanya diatur, Park Chan yang dengan sopan memperkenalkan dirinya. Bibi Marisa, namaku Park Chan yang. Aku pengagummu. Selamat datang di Korea Selatan. Aku pasti akan memperlakukan wanita cantik sepertimu dengan standar tertinggi. Bab 598, Mata diganti mata. Kali ini, Marisa mengerti apa yang dikatakan Park Chan yang melalui lubang suara Bluetooth-nya. Dia menatap tajam ke arah Park Chan yang. Aku memperingatkanmu, aku bukan wanita biasa. Aku menantu dari keluarga Howard. Keluarga Howard adalah keluarga paling kuat di ibu kota dan seluruh negeri. Anda berani menculik saya dan memprovokasi keluarga Howard, saya jamin Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Park Chan yang tersenyum. Sebelum menangkapmu, aku sudah menyelidiki kekuatan keluarga Howard. Mereka memang sangat kuat dan bukan hanya keluarga kaya biasa. Sayangnya, keluarga ini masih bukan apa-apa di mataku. Petik 2. Marisa terkejut. Karena dia telah menyelidiki keluarga Howard dan mengetahui kekuatan mereka, beraninya orang Korea Selatan ini menculik Marisa. Apakah dia tidak takut dengan kekuatan keluarga Howard? Marisa berpikir sejenak dan merasa bahwa keluarga Jordan mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar di dunia internasional, jadi dia menyebut-nyebutnya. Juga, menantuku adalah Jordan Stele, anggota keluarga Stele yang sangat kuat. Bahkan di Korea Selatan, pengaruh mereka. Sebelum Marisa selesai, Park Chan yang mengulurkan satu tangan, mengisyaratkan agar dia berhenti. Bibi, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu kekuatan keluarga Stele lebih baik darimu. Keluarga Steles memang jauh lebih penting daripada keluarga Howard. Adapun menantumu, aku tahu betapa kuatnya dia. Petik 2. Saat Park Chan yang berbicara, dia mengangkat ujung celananya, memperlihatkan luka tembak di betisnya. Dia menunjuk lukanya dan berkata, lihat, luka di kakiku ini disebabkan oleh menantumu, Jordan. Marisa terkejut. Dia segera percaya bahwa dia telah diculik karena Jordan telah melukai orang ini. Merstele buru-buru berkata, Pak, sebenarnya, hubungan saya dengan Jordan tidak terlalu baik.
Aku tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai menantuku. Aku baru saja akan membuat putriku menceraikannya. Itu salahnya karena dia melukaimu. Jangan salahkan aku. Marisa percaya bahwa dia telah terlibat oleh Jordan dan mengutuknya dengan kejam di dalam hatinya. Park Chan-yang tertawa. Bibi, meskipun aku membencinya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, tanpa campur tangan dia, aku mungkin sudah membawamu ke sini sejak lama. Hanya masalah waktu sebelum Park Chan-yang akan menemukan Marisa. Jordan adalah menantu Marisa, yang membuat Park Chan-yang sedikit lebih berhati-hati. Jika menantu Marisa adalah orang lain, Park Chan-yang tidak akan ragu sama sekali. Dia pasti langsung menculik Marisa. Park Chan-yang berkata, Bibi, jangan gugup. Saya mengundang Anda ke sini untuk membantu Anda mendapatkan kembali masa muda Anda dan memberi Anda manfaat. Jepret. Park Chan-yang menjentikkan jarinya lagi dan menginstruksikan bawahannya, bahwa dia masuk. Bawahannya membawa keindahan. Kecantikan ini tampak bermartabat dan halus. Park Chan-yang tersenyum pada Marisa. Bibi Marisa, apakah kamu tahu siapa wanita cantik ini? Marisa menatap seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Dia tidak berpikir dia mengenalnya pada awalnya, tetapi semakin dia memandangnya, semakin dia merasa mengenalnya. Aneh, kenapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Marisa bingung. Marisa, wanita itu berbicara perlahan. Marisa bergidik dan menjadi sangat gelisah. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Kamu adalah Ivene. Marisa tercengang. Ivene adalah teman baik Marisa dan seorang wanita kaya di ibu kota. Marisa sangat terkejut. Aku dengar kamu tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Jadi kamu ditangkap dan dibawa ke sini. Bagaimana wajahmu? Menjadi sangat muda. Marisa sangat terkejut melihat wajah Ivene. Dia tampak 10 tahun lebih muda dari sebelumnya. Ivene memandang Park Chan-yang dan menjelaskan, Tuan. Park membantu saya mencapai ini. Park Chan-yang berjalan dengan puas dan berkata, Bibi Marisa, lihat, bukankah wajah Bibi Ivene 10 tahun lebih muda dari sebelumnya? Apakah Anda ingin kembali ke penampilan Anda 10 tahun yang lalu? Marisa tertegun dan secara naluriah mengangguk. Hahaha. Park Chan-yang berjalan mendekat dengan seringai dan hendak menyentuh Marisa. Marisa menghindari tangannya. Jangan main-main. Saya seorang wanita dari keluarga Howard. Jika saya harus membayar harga seperti ini untuk terlihat lebih muda, saya tidak akan pernah melakukannya. Marisa telah mengkhianati Stefan sebelumnya, tetapi itu karena dia telah melihatnya berhubungan dengan wanita lain terlebih dahulu. Itu sebabnya dia sangat marah. Sebagai seorang wanita dari keluarga Howard, dia tidak akan melayani Korea Selatan. Park Chan-yang berkata, jangan khawatir. Anda tidak akan melayani saya, tapi ayah saya. Ayahku adalah penguasa dunia ini. Cepat atau lambat, seluruh dunia akan berada di bawah kendalinya. Dia pria yang berkali-kali lebih kuat dari suamimu. Anda pasti akan sangat senang. Puff. Marisa menjawab dengan jijik. Tidak peduli siapa ayahmu, aku tidak tertarik padanya. Saya memperingatkan Anda, menantu saya pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya kau cepat lepaskan aku. Kalau tidak, ketika mereka menemukan saya, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Park Chan-yang mendengus. Bibi, kamu terlalu percaya diri pada Jordan. Mari kita bertaruh. Aku yakin Jordan tidak akan bisa menemukanmu sebelum kau dikirim ke ayahku. Teman-teman, kirim Bibi Marisa ke ruang perawatan. Sementara itu, Jordan berada di Zephyr Tree, mencari keluarga Park dan Marisa. Setelah mencari lebih dari 10 jam, Jordan tidak membuat kemajuan apapun. Dragon melaporkan, Tuan, bahkan jika kami mencari selama setengah tahun, kami mungkin tidak dapat menemukan keluarga Park. Meskipun teknologi pelacakan pada Zephyr Tree sangat canggih, keluarga Park juga memiliki teknologi anti pengintaian yang sangat canggih. Kecuali kita menggunakan kekerasan untuk mengusir keluarga Park, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan mereka dan ibu mertuamu. Tim juga angkat bicara. Ya, dan bahkan jika kita menemukannya, mereka memiliki jet siluman dan dapat menghindari kita kapan saja. Jordan juga merasa sangat bermasalah. Itu menantang untuk melawan keluarga rahasia. Jordan melihat waktu. Marisa telah dibawa pergi selama 20 jam sekarang. Jika keluarga Park bermaksud menyakitinya, dia akan mati 100 kali lipat. Namun,
Jika keluarga Park ingin merawatnya dan membuatnya 10 tahun lebih muda, tidak perlu terlalu cemas. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk menyelesaikan perawatan. Park Chan-yang yang tercela itu. Dia jelas tahu bahwa Marisa adalah ibu mertuaku, tetapi dia masih berani menculiknya. Dia benar-benar mengabaikanku dan keluarga Stelle. Baiklah, sejak kamu menculik keluargaku, mata ganti mata. Aku akan menangkap salah satu milikmu juga. Jordan bertanya kepada tim, saya meminta Anda untuk memantau Park Anya. Bagaimana pengawasannya? Bab 599, Tim Operasi Hitam. Park Anya adalah saudara perempuan Park Chan-yang. Jika Jordan bisa menangkap Park Anya, dia pasti bisa menukarnya dengan Marisa. Sebagai gantinya, tim berkata, kegiatan sehari-hari Nyonya terlihat sangat normal. Dia menemani suaminya untuk konferensi pers dan wawancara. Ketika dia bebas, dia menemani putrinya. Dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan ibu mertuamu. Ini tidak terduga. Anak-anak dari keluarga besar sangat mandiri. Jordan, Jesse, Jamie, dan saudara perempuannya jarang menghubungi satu sama lain. Jordan juga percaya bahwa Park Chan yang telah bertindak sendiri. Park Anya mungkin tidak tahu. Di mana Park Anya sekarang? Tim melirik lokasi di teleponnya dan berkata, rumah biru. Jordan segera berkata, ayo pergi ke Blue House dan tangkap Park Anya. Apa? Tim, Salvatore, dan yang lainnya tercengang. Menculik seseorang di Blue House. Tim tergagap, Tuan. Jordan? Ini, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Itu rumah biru. Blue House adalah tempat otoritas tertinggi di Korea Selatan berada. Rakyat jelata seperti Tim dan Salvatore gemetar hanya dengan menyebutkan tempat itu. Mereka bahkan tidak berani masuk, apalagi menangkap seseorang di sana. Namun, Jordan sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli di mana itu. Ayo pergi. Mengaktifkan mode tembus pandang, Zephyr Tree dengan cepat mendekati Blue House. Namun, Martin tiba-tiba menelepon. Halo, Tuan Howard. Jordan mengira Martin ada di sini untuk memeriksa kemajuannya mengenai Marisa. Namun, pertanyaan pertama Martin bukanlah tentang situasi Marisa. Sebaliknya, dia bertanya, Jordan, di mana kamu sekarang? Jordan bingung. Saya di Korea Selatan. Mengapa? Martin terus bertanya, di mana di Korea Selatan? Jordan tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Blue House, kalau-kalau Martin gugup. Tanpa diduga, Martin bertanya, Jordan, apakah kamu akan pergi ke rumah biru? Jordan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Anda menempatkan pelacak pada saya. Petik 2. Jordan tidak pernah berharap Martin diam-diam melakukan hal seperti itu. Martin tidak mungkin tahu bahwa dia akan pergi ke Blue House kecuali dia memasang pelacak padanya. Lagi pula, Jordan bahkan belum sampai di Blue House. Jordan berada di dekat Martin di tempat Howard sebelumnya dan akan mudah bagi Martin untuk memasang pelacak padanya. Martin berkata, Jordan, jangan marah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, Anda adalah menantu dari keluarga Howard. Aku takut kamu akan melakukan sesuatu yang gegabah. Dengarkan aku. Jangan membuat masalah di Blue House. Itu bukan tempat yang bisa kamu datangi. Jika perkelahian pecah, dampaknya akan sangat besar. Petik 2. Jordan menjawab dengan marah. Huff, Tuan Howard, saya sedang menyelamatkan menantu perempuan Anda sekarang. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya. Saya sama sekali tidak senang bahwa Anda diam-diam menanam pelacak pada saya. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena kehilangan kesabaran. Dengan itu, Jordan menutup telepon. Jordan memperlakukan keluarga Howard sebagai keluarga, jadi dia tidak mengambil banyak tindakan pencegahan. Dia tidak menyangka Martin akan memasang pelacak padanya. Karena Blue House dijaga ketat dan Zephyr Tree adalah pesawat besar, penjaga Blue House akan segera disiagakan begitu jet mendarat. Jadi saat mereka mendekati lokasi, Jordan berkata kepada Dragon, Naga, kita akan turun dari pesawat di sini. Kami akan menyelinap masuk dan menangkap Park Anya. Naga menjawab, iya. Keduanya turun dari langit dan bergerak cepat. Namun, tak lama kemudian, beberapa pria berseragam kamuflase tiba-tiba muncul di depan mereka. Sial, kita sangat tidak beruntung bertemu penjaga Blue House di sini. Jordan sedikit terkejut. Naga, tangani mereka dengan cepat. Jangan berisik, perintah Jordan.
Dengan kemampuan Dragon, tidak masalah baginya untuk bertarung melawan banyak lawan. Melihat bahwa orang-orang berseragam kamuflase ini tidak bersenjata, Dragon berjalan dengan percaya diri. Bang 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 bang. Naga bertarung dengan para pria. Dia tidak berharap mereka menjadi begitu kuat dan tidak berhasil mengalahkan mereka dengan segera. Lawannya sangat ulet. Perlawanan yang kuat. Jordan melihat naga meninju salah satu pria tetapi dia tidak mundur sama sekali. Dia mampu mempertahankan pendiriannya. Sepertinya aku juga harus membantu. Jordan tidak menyangka akan ada penjaga yang begitu kuat di Korea Selatan. Bahkan Dragon tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Saat Jordan hendak menyerang, salah satu pria tiba-tiba berkata, "Tuan Jordan, tolong jangan menyerang." Pria itu berbicara bahasa Inggris tanpa aksen Korea. Jordan bingung. "Kamu bukan orang Korea Selatan?" Naga dan para pria juga berhenti berkelahi. Pria yang memimpin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan memperkenalkan dirinya. "Kami adalah bagian dari tim operasi hitam ibu kota. Saya Kapten Tim 1, Lionel." Jordan terkejut. Tim operasi hitam. Organisasi apa itu? Ini adalah pertama kalinya Jordan mendengar tentang grup ini. Tidak heran keterampilan tempur mereka begitu tangguh. Bahkan jika Jordan bergabung, mereka berdua mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tentu saja, dalam pertarungan 1 lawan 1, Dragon tak terkalahkan di dunia. Jordan bertanya, "Martin menyuruhmu datang, kan?" Dengan pengaruh Martin di ibu kota, dia mungkin tahu tentang keberadaan tim operasi hitam sejak lama. Selain itu, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan organisasi ini. Lionel berkata, "Ya, Tuan Howard khawatir Tuan Jordan akan menjadi impulsif dan menyebabkan bencana. Kami di sini untuk menghentikan Anda pergi ke Blue House. Tidak ada gunanya menyinggung Blue House untuk seorang wanita biasa. Jika Anda membuat keributan di dalam Blue House, masalah ini tidak akan lagi hanya mempengaruhi Anda. Dalam skenario terburuk, itu mungkin menciptakan konflik internasional antara Korea Selatan dan negara kita." Jordan tersenyum. Tidak heran mereka ingin menghentikannya. Mereka khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi negara. "Kapten Lionel, kamu terlalu khawatir. Aku akan pergi ke Blue House sendirian. Paling-paling, saya akan menyalahkan keluarga Stelle. Itu tidak akan berdampak pada tingkat internasional. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi keluarga Stelle telah bermigrasi ke Inggris." Petik 2. Sebagai tanggapan, Lionel berkata dengan tegas, "Tuan Jordan, aku khawatir kamulah yang tidak tahu sesuatu." Bab 600, Amerika Serikat. Kata-kata itu membuat Jordan bingung. "Oh, apa maksudmu?" Lionel berkata, "Meskipun kakekmu, Tuan Stelle, pindah ke Inggris beberapa tahun yang lalu, dia terus bekerja untuk AS. Faktanya, Stelle telah memberikan bantuan teknis yang besar kepada militer negara kita selama ini. Dia adalah dermawan dari semua orang di AS." Jordan sejenak terkejut sebelum dengan hati-hati memikirkannya. Saat itu, dewa dapat membantu keluarga Stelle di bidang apapun, termasuk militer. Namun, keluarga Stelle tidak memiliki tentara atau senjata militer. Apalagi untuk berkembang di bidang militer, dibutuhkan banyak riset dan personel yang sangat profesional. Jika Stelles ingin membuat terobosan di bidang ini, mereka harus bekerja sama dengan suatu negara. Wajar jika Stelles akan bekerja dengan AS. Itu pasti sama untuk keluarga lain. Keluarga Park pasti diam-diam membantu militer Korea sedangkan Miyamoto pasti membantu militer Jepang. Lionel berkata, "Tuan Jordan, kita sudah bertemu saat pertama kali menginjakan kaki di ibu kota. Kami terutama datang untuk berbicara dengan Anda hari ini. Pertama, kami harus menghentikanmu memasuki Blue House. Kedua, kami ingin meminta pendapat Anda." "Pendapat saya?" tanya Jordan hati-hati. Lionel dan timnya telah diam-diam mengamatinya begitu lama, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tim Black Ops negara mereka tidak bisa diremehkan. Lionel bertanya, "Jika Anda mengambil alih keluarga Stelle di masa depan, apakah Anda akan terus menawarkan teknologi militer ke negara kita?" Jordan tahu bahwa Lionel tahu banyak tentang kekuatan dan rahasia Stelles. Paling tidak, dia sudah tahu bahwa Stelles memiliki teknologi militer yang melampaui dunia ini selama bertahun-tahun. Meskipun dewa telah mati selama 20 tahun, Stelles jelas tidak memberikan semua teknologi yang mereka miliki kepada negara. Jika tidak, keluarga Stelle tidak akan lagi berharga.
Dunia tidak akan lagi dikendalikan oleh 8 keluarga besar. Jordan sangat berhati-hati dan tidak langsung menjawab. Dia tersenyum. Kenapa kau menanyakan ini padaku? Anda harus bertanya kepada kakak laki-laki tertua saya. Sejak zaman kuno, selalu putra tertua yang mewarisi bisnis keluarga. Di masa depan, Jesse akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga kami. Lionel tetap tanpa ekspresi. Kami sudah bertanya pada Tuan Jesse berkali-kali. Oh, apa yang dia katakan? Jordan penasaran. Lionel menggelengkan kepalanya. Jesse tampaknya tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk AS. Dia masih menolak memberi kami jawaban yang jelas. Kami khawatir jika sesuatu terjadi pada Tuan Stelle dan keluarga Stelle jatuh ke tangan Tuan Jesse, negara kami tidak akan dapat memperoleh dukungan dari Stelles lagi. Tentu saja kami akan merasa sangat disayangkan. Tapi kami lebih khawatir bahwa keluarga Stelle akan mendukung negara lain. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Tuan Jesse, kami berharap Anda akan mewarisi warisan keluarga Stelle sebagai gantinya. Jordan terkejut karena Jesse menolak permintaan Lionel. Apa yang Jesse pikirkan? Jordan tersenyum. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti akan membantu Anda setelah saya mewarisi bisnis keluarga Stelle? Lionel menjawab, Anda adalah menantu Merhawert. Dia mengatakan bahwa Anda adalah pria yang sangat jujur dan setia. Anda juga memiliki perasaan yang mendalam untuk bangsa kita. Anda pasti akan berdiri di pihak kami. Petik 2. Jordan tiba-tiba teringat bahwa dia melakukan percakapan serupa dengan Martin beberapa hari yang lalu. Ternyata dia berusaha mendapatkan informasi darinya saat itu. Aku ingin menelepon kakekku. Jordan tidak bisa begitu saja mendengarkan kata-kata orang yang tidak dikenal. Kakeknya tidak pernah memberitahunya tentang ini. Dia harus bertanya pada kakeknya terlebih dahulu. Halo, kakek. Yordania, ada apa? Saya bertemu seseorang yang mengaku dari tim operasi hitam ibu kota. Dia mengatakan bahwa kami telah diam-diam membantu AS. Apakah dia benar? Charleston menjawab perlahan, ya, nak. Tidak mungkin kita hanya mengembangkan internet dan kedokteran. Kekuatan militer adalah sumber kepercayaan. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan militer negara kita. Itu sama untuk keluarga lainnya. Mereka juga membantu negara mereka sendiri. Militer China didukung oleh keluarga Rong dan Geng. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan militer bangsa kita semakin nyata. 7 keluarga lainnya, terutama Korea Selatan, Jepang dan China, menyalahkan keluarga kami untuk itu. Jordan tahu bahwa Charleston sangat marah karenanya. Dia bertanya, jadi, kami dipaksa meninggalkan AS oleh 7 keluarga lainnya. Charleston menjawab, benar. Di salah satu pertemuan besar, mereka terus mengkritik dan menegur keluarga kami. Saya tidak punya pilihan selain pindah ke Inggris dan untuk sementara memutuskan semua kontak dengan AS. Sebagian besar tokoh besar di lingkaran politik dan bisnis di AS mengira saya melarikan diri setelah menghasilkan cukup uang di AS. Sedikit yang mereka tahu bahwa uang yang saya peroleh dari bisnis AS kami tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan sebenarnya dari keluarga Stelle. Baru saat itulah Jordan menyadari mengapa keluarga Stelle ingin pindah ke Inggris dan mengapa mereka dihina dan diejek di kalangan atas AS. Orang-orang itu tidak tahu apa yang telah dilakukan Stelles untuk negara mereka. Tentu saja, mereka tidak berhak mengetahui rahasia ini. Kakek, orang-orang dari tim Black Ops bertanya kepada saya apakah saya akan terus membantu mereka di masa depan. Bagaimana saya harus membalas? Charleston menjawab, Jordan, kamu sudah dewasa sekarang. Di masa depan, jika tanggung jawab besar keluarga Stelle diserahkan kepada Anda, keputusan akan sepenuhnya ada di tangan Anda. Kakek tidak bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan. Apakah Anda membantu atau tidak, saya akan menghormati pilihan Anda. Hal yang sama berlaku untuk saudaramu. Petik 2. Jordan berhenti sejenak sebelum menjawab. Baiklah, aku mengerti. Kakek, aku akan menutup telepon dulu. Setelah menutup telepon, Jordan menghadapi Lionel. Kapten Lionel, meskipun saya dibesarkan di luar negeri, saya memiliki perasaan yang mendalam untuk AS. Kedua istri saya juga dari AS. Oleh karena itu, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas hari ini bahwa jika saya mengambil alih keluarga Stelle di masa depan, saya akan terus mendukung militer AS seperti yang dilakukan kakek saya sekarang. Ketika Lionel mendengar ini, air mata mengalir di matanya. Lionel dan anak buahnya berkata serempak, Jenderal, atas nama warga AS,
Terima kasih. Jordan tercengang. Apa kau memanggilku? Bab 597, Ibu Mertua Diculik. Martin angkat bicara.